Sumsel atau yang mewakili paparan Ketua DPD Yayasan GAN Sumsel, dilanjutkan penyerahan hadiah pemenang lomba. Agar acara berlangsung dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita sama-sama menyampaikan sambutan Kepala BNP Sumsel. Kepada yang terhormat Bapak Brigjen Pol Joko Prihadi, silakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat, yang mewakili dinas pendidikan, ada dinas pendidikan? Tidak ada ya. Selamat dari Makhluk Narkoba, dari DPD dan adik-adik semua dan para undangan yang berbahagia. Pertama-tama paling utama tentunya bersyukur kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada saat ini kita bisa ada di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan pagi hari ini tentunya kita saat ini melaksanakan kegiatan, intinya kegiatannya penyerahan daripada hadiah atau piagam pemenang lomba daripada cerita pendek yang dilaksanakan adik-adik ya, baik tingkat SMA, lombanya melalui YouTube. Nah, YouTube ini adalah hal yang luar biasa ya, dari generasi muda kita, bahwa sangat peduli sekali dengan adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah Sumatera Selatan, pada khususnya dan wilayah Indonesia dan umumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya saya sedikit memberikan informasi saja awal bahwa saat ini situasi penyalahgunaan narkoba di wilayah kita ini masih cukup tinggi. Kita sampai saat ini belum bergeser, belum bergerak, masih menduduki ranking 2 nasional. Ini sangat berat sekali, sangat berat sekali. Makanya kita harus terus bersinergi, menggunakan kekuatan, seluruh kekuatan yang ada di kita semuanya, baik stakeholder, kekuatan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, adik-adik pemuda-pemudi, ini semuanya harus bersih dari narkoba dan menyuarakan perang dengan narkoba yang ada di wilayah kita. Nanti mungkin ke depan bersama-sama kita BNN menjadikan dan beberapa LSM yang lain, termasuk tokoh agama, termasuk dengan Polda, kita mulai menggarap di wilayah-wilayah pesisir pedesaan. Kita sementara ini saya lihat kita masih di wilayah kota ya. Kita sekarang harus bergerak ke wilayah pedesaan. Rupanya di wilayah-wilayah ini kalau kita perhatikan daripada pemetakan daerah rawan, daerah rawan ini banyak di daerah pedesaan. Kalau di kota ini mungkin hanya sedikit, di desa-desa ini dari 3.226 desa dan kota itu hampir yang waspada. Bahaya cuma 14, tapi yang waspada itu hampir 800 desa dan kelurahan. Bahkan di setiap kabupaten itu sudah ada yang mendeklarasikan mereka, menamakan kampung narkoba, bukan kampung anti narkoba, tapi kampung narkoba. Artinya bahwa penyalahgunaan narkobanya luar biasa. Kadang-kadang kita masuk ke sana dalam rangka pelaksanaan pelatihan pun mendapat perlawanan. Mereka resisten untuk merubah menjadi kampung anti narkoba. Ini tantangan kita. Jadi kita tidak boleh berhenti, kita terus berkomitmen, terus melakukan upaya-upaya dalam rangka
memutus jaringan-jaringan baik supply maupun jaringan demand, jaringan pengguna yang ada di wilayah kita. Kita BNN sudah membuat draft tentang rencana aksi daerah sebagaimana implementasi daripada rencana aksi nasional. Kita sudah mendraft ini, nanti kita satu dua hari ini akan kita komunikasikan dengan pihak Pemda provinsi. Karena ini Kesbang Limas untuk penyusunan draft baru kita ajukan ke Bapak Gubernur. Termasuk juga di semua BNNK saya perintahkan untuk membuat rencana aksi daerah di tingkat kota dan di kabupaten. Kenapa saya getol dengan masalah rencana aksi daerah ini? Karena ini adalah motornya, penggeraknya. Adanya perda, adanya tim terpadu yang dibuat. Kalau nggak digerakkan dengan rencana aksi, tidak ada gunanya. Rencana aksi itu intinya bahwa di bidang P4TN itu pencegahan nantinya kita akan lihat. Pencegahan berdaya itu siapa saja yang berperan di situ, tidak hanya BNN. TNI, Polri, LSM, Ormas, pemerintah daerah, OPD mana, mereka nanti bergerak di bidang pencegahan berdaya sampai ke tingkat desa. Termasuk juga dengan pemberantasan. Itu nanti akan ada kerjasama-kerjasama yang terpadu. Nanti kita akan evaluasi, termasuk juga bidang rehabilitasi. Kita di sini juga minim sekali rehabilitasi. Banyak rawat jalan, tapi tidak mempunyai rawat inap. Kita akan hidupkan kembali IPWL kita. Institusi penerima wajib lapor. Kita akan hidupkan kembali. Instansi pemerintah seperti rumah sakit pemerintah sampai ke puskesmas kita akan koordinasikan, upayakan untuk setiap tempat itu disediakan 1, 2, atau 3 kamar untuk rawat inap. Sementara ini hanya rawat jalan, ini tidak efektif sekali. Tidak efektif sekali. Rawat inapnya rawat jalan, rawat inapnya kita kirim ke Lido atau Kalianda, penuh. Sehingga untuk bisa membuat orang kembali lagi menjadi baik, jadi normalnya sangat sulit. Setelah rencana aksi nanti ditandatangani Pak Gubernur, Pak Bupati, disinilah kita setiap saat bergerak bersama-sama, berpikir bersama-sama, bergerak bersama-sama, mengevaluasi bersama-sama. Sehingga nanti tidak ada lagi yang mungkin menjadi pesaing-pesaing di lapangan. Semua jadi satu. Saya senang kalau Polda, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Bea Cukai itu mampu mengungkap, mampu memberantas, mampu menangkap daripada bandar ataupun suplai besar narkoba yang masuk di sini. Nanti kita publikasinya, deklarasinya, misalnya Polda yang menangkap, Polda yang memberikan press release, kita di belakangnya semua itu. Jadi kekompakan kita ini yang utama. Pencegahan juga demikian. Saya minta nanti apa yang menjadi inovasi-inovasinya. Bukan hanya dari BNN, tapi dari semuanya. Cita-cita saya ingin setiap kampung nanti mendeklarasikan setiap kampung. Bahwa kampung saya, kelurahan saya, kota saya harus bebas dari narkoba. Siapapun yang mencoba-coba itu pasti akan berhadapan dengan kami semuanya. Bukan kebalikan. Bukan daerah kami daerah kampung narkoba. Nah, ini yang luar biasa. Itu cita-cita saya. Ya, setelah nggak ada lagi yang memakai, yang demand, yang membutuhkan, nanti suplainya juga akan berkurang. Jadi ini yang menjadi leading sektor saya. Untuk kita semuanya, sekali lagi saya terima kasih kepada adik-adik dan rekannya yang telah memprakarsai kegiatan ini dengan baik. Adik-adik saya minta juga jangan berhenti, ya, terus
melakukan inovasi-inovasi bagaimana Anda bisa keluar menyampaikan kepada rekan-rekan, ya, komunikasikan dengan teman-teman yang mungkin di daerah-daerah pedesaan. Nanti kita siapa tahu dengan teman-teman antara teman bahwa narkoba ini sangat berbahaya, jangan mencoba-coba. Ya. Terus mengikuti perkembangan daripada kegiatan-kegiatan dilakukan oleh BNN dan beberapa instansi maupun LSM untuk terus ngikutin, akhirnya menjadi follower yang baik di situ, ya. Sehingga nanti di media sosial itu semuanya nuansanya positif dalam rangka pencegahan, rangka P4T narkoba di wilayah Sumatera Selatan. Saya kira ini sambutan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel yang akan disampaikan oleh Bapak Kompol di Utomo SDMM. Pada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Mohon izin, Jenderal yang terhormat, Bapak Brigadier Jenderal Pol Joko Prihadiasa, Ketua DPD dan Sumsel Ibu Mani, teman-teman dari BNN, dari LSM, dari dinas, termasuk juga adik-adik yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita semua masih bisa berkumpul, masih bisa diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bersyukur, salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita kelak di yaumul akhir kita tetap menjadi pengikutnya hingga jam. Amin. Mohon izin Jenderal, menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Direktur karena Pak Kapolda yang baru, Jenderal. Jadi masih sowan dulu ini kemarin terakhir di DPR, Jenderal. Hari ini mungkin kegiatan beliau ada kegiatan beliau ke partai ke pengurus-pengurus kayak Muhammadiyah segala macam itu, Jenderal. Jadi beliau mohon maaf belum bisa hadir. Jadi beliau memerintahkan saya, kebetulan saya datang dengan Asubdit 3, Jenderal Pak Kompol Erlangga. Di satu meeting sama saya, Jenderal. Terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Dir, bahwa Bapak Direktur Reserse Kriminal dan Tindak Pidana Narkoba menyampaikan apresiasi yang luar biasa yang dilakukan, yang diprakarsai oleh GAN untuk pelaksanaan kegiatan. Ada semacam lomba dalam rangka 76 tahun ini ya, dan rangka hari ulang tahun Republik Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BNN. Intinya kita semua sama, ya. Sama halnya Pak Direktur juga sependapat untuk tetap memberantas ini tidak secara sendiri-sendiri atau masing-masing. Semua kita bekerja sama, karena tanggung jawab kita semua, ya. Dan kemarin juga, mohon izin Jenderal, kami sudah bersama-sama juga dengan penggiat dari ada anak muda juga, kaum milenial ini, Jenderal. Mereka rata-rata umurnya yang masih SMA, penggiat HAM mereka. Kemudian kebetulan kemarin diprakarsai oleh Kamil Kehukuman kalau kemarin. Jadi kita juga melalui daring kita sampaikan dan mereka antusias. Kencang juga pertanyaannya, luar biasa. Dan mereka bagus kalau saya lihat. Nah ini mudah-mudahan nanti ini dalam hal-hal yang positif seperti ini bisa ditindaklanjuti. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa data terakhir ya, adik-adik ya, biar tahu nanti teman-teman juga tahu bahwa kita punya data terakhir sampai dengan Januari Agustus 2021 ini
untuk usia, kategori usia ya, usia 15 tahun atau usia 16 sampai 18 tahun milenial ini sebenarnya usianya ya, kalau Pak Kapolda kemarin usia sampai 59 itu masih remaja Jenderal. Berarti kita masih remaja Jenderal sih. Iya, yang itu yang tua itu ada apa ya? Jadi Pak Polda dan Pak Dirjen Polda itu nyampaikan begitu. Nah kita pikir, wah kita masih remaja semua ini berarti Jenderal ini kan. Ya, jadi itu PBB Pak apa namanya dari standarnya PBB loh ya. Jadi dari PBB itu mengatakan demikian. Jadi, nah kalau dalam rangka milenial ini usia yang masih produktif dan masih anak-anak saya rasa, ya masih SMA kayak ada di dalam dia. Itu yang milenial ini kan, ya kalau dikategorikan kita ya semua masih punya keinginan tadi betul apa yang disampaikan oleh Kepala BNN Provinsi, bahwa memang betul ini kita harus secara sinergis ya, kalau tidak ya nanti habis generasi ini untuk yang akan datang ya. Jadi untuk adik-adik ketahui bahwa usia 15, 16, 18, 19, 24 ya, itu usia di tahun 2020 itu sampai pengguna narkoba itu ada 367 ya, data yang terakhir. Dan data di 2021 Januari sampai Agustus kemarin ya, sampai tanggal 31 Agustus itu ada sudah 289. Ini usia-usia yang tadi kalau untuk anak SMA datanya 22. Jadi ada tapi belum dikategori penurunan karena belum selesai sampai tahun 2021 ini Jenderal. Nah, untuk usia 25 sampai 29 itu di tahun 2020 itu ada 494 orang. Ya, ini usianya. Terakhir di 2021 di tanggal 31 Agustus itu masih 347. Karena kita masih 4 bulan lagi nih, nanti baru tahu datanya terakhir. Ya, ini data yang terupdate saja. Nah, untuk di atas umur 30 tahun itu jumlahnya ada 1.440 di tahun 2000. Kemudian terakhir Agustus itu ada 1.142. Nah, itu berdasarkan usia ya, adik-adik ya. Nah, kalau berdasarkan pendidikan ini ada dari SD ini totalnya tahun 2020 kemarin ada 80 orang yang pengguna narkoba. Ini SD ya, yang artinya sekolahnya SD, mungkin SD-nya kelas 5, kelas 6, mungkin atau belum tamat, kategori SD ya, tapi nggak mengecam nggak menamatkan sekolah. Ini pengguna narkoba di tahun 2020. Terakhir di 2021 sampai Agustus kemarin ada 64 orang untuk SD. Kemudian kalau SMP ada 301. Nah, di Januari sampai Agustus 2021 itu sudah naik Jenderal, ada 414 orang untuk SMP. Ini milenial betul ini, ya. Kemudian untuk SMA itu ada 1986 di 2020. Agustus 31 kemarin sudah mencapai angka 1.307 orang. Ya. Perguruan tinggi pun tidak luput. Ya, rata-rata juga banyak milenial juga perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi itu di tahun 2020 ada 3 orang yang jadi tersangka. Nah, di tahun 2021 di Agustus kemarin itu sudah 15 orang, Pak. Ya, dia. Jadi udah 15 orang. Ini nanti akan kemungkinan ya sampai Desember pasti akan bertambah Jenderal. Cuma kita belum tahu. Mudah-mudahan tadi ya saya udah amin juga dalam hati saya apa yang disampaikan oleh Kepala BNN tadi, BNN Provinsi, bahwa memang ya mudah-mudahan bisa berhenti Jenderal ya. Amin. Amin. Kayaknya Allah juga Jenderal. Nah, jadi teman-teman ya, terutama adik-adik, tetaplah berprestasi supaya apa yang disampaikan di motonya BNN Provinsi
ya hindari narkoba atau jauhi sesuai dengan motonya war on drug, apalah namanya. Dan kami berharap juga mudah-mudahan nanti ya kegiatan-kegiatan semacam ini bisa ditingkatkan lagi nanti Jenderal, mungkin bisa lewat BNN atau organ atau mungkin nanti dari Polda, karena memang visinya kemarin Bapak Kapolda Jenderal mohon izin, beliau juga semangat berantas narkoba ini. Beliau sudah sampaikan bahwa terhadap ya narkoba ini tetap harus ditindaklanjuti, harus proses ya. Dan yang lebih digarisbawahi lagi itu terhadap personil Polri yang terlibat sebagai katakanlah pemakai atau sebagai pengedar. Itu proses hukumnya, sidang disiplin, sidang kode etik, dan dipidana. Jadi nggak ada cerita. Nah ini yang ada di dalam lingkungan kami di Polri, sehingga apapun bentuknya, mari kita bersama-sama. Saya sangat sependapat, sangat setuju sekali yang disampaikan oleh Pak Kepala BNNP tadi, bahwa kita harus perangi bersama. Dan yang terakhir, kita menyampaikan informasi Jenderal bahwa terakhir kita mengungkap 2097 butir inek ya tanpa logo, hijau dengan kuning Jenderal. Termasuk juga sabu hampir 1 kilo, kurang lebih sekitar 928 gram. Ini masih dikembangkan, mudah-mudahan ini tadi betul Jenderal, kita memang seharusnya ini termasuk wilayah-wilayah Sumatera Selatan Jenderal. Ini banyak sekali tempat-tempat tikus yang memang bisa masuk. Kemarin kita sudah mencoba menyusul dulu dengan Bea Cukai Jenderal untuk patroli di wilayah. Dan kami berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kepala BNNP tadi mudah-mudahan bisa terlaksana setelah ada payung hukumnya, kita bersama-sama. Dan kemungkinan yang akan kami lakukan nanti Jenderal, tetap nanti kita akan berkoordinasi dengan BNN untuk kegiatan-kegiatan. Mungkin ya kembali lagi tetap sesuai motonya sini ya, proyek lawan narkoba tadi mungkin termasuk kampung-kampung yang mungkin tadi disampaikan oleh Pak BNNP bahwa ada yang membuat statement kampung narkoba. Nah ini luar biasa. Kita tetap support Jenderal. Nanti dari Polri biasanya kita akan terjunkan BRIMOB nanti Jenderal untuk membackup yang seperti sudah kita lakukan kayak kemarin, mungkin dari kita juga sudah ikut juga ya, yang di Tangga Buntung, kemudian yang di Kampung Baru ya, adik-adiknya mungkin ada yang belum tahu ya, di Kampung Baru itu udah dibuat dan kita sudah buat ya itu tadi. Kalau kita buat kampung ya ini memang berlawan-lawan terus Jenderal. Kita buat kampung tangguh narkoba, mereka buat kampung narkoba, jadi yang imbang-imbang kayak gitu aja Jenderal. Jadi mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Sekali lagi Pak Direktur menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang positif, sangat positif ini, dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut berkesinambungan nanti untuk selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya paparan Ketua DPD Yayasan Gang Sumatera Selatan. Kepada Ibu Pani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur ke atas kehadiran Allah pada hari ini, pada pagi ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan walafiat. Yang sangat kami hormati dan kami banggakan Pak Jenderal Pak Brigjen Joko Prihadi SH, Kepala BNNP Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Jenderal yang telah menyempatkan waktu untuk
hadir pada acara ini sebagai tuan rumah ya. Kemudian yang kami hormati Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel yang dalam hal ini diwakili oleh Kabak Ops Bapak Dwi. Terima kasih atas hadirnya beserta Pak Kasubdit 3 yang berhadir juga. Kemudian seluruh unsur daripada BNNP yang hadir pada acara ini. Kemudian undangan kita yang undangan kita yaitu sekolah pemenang daripada lomba juga beserta ada murid-murid. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada anggota-anggota saya yang telah berpartisipasi atas sukses di acara ini. Terima kasih dari pagi sudah bangun ya. Alhamdulillah Pak Jenderal, terima kasih pada hari ini kita saling disambut baik di rumah kebanggaan kita yaitu BNN Provinsi Sumatera Selatan yang sudah bersinergi dengan GAN, Yayasan GAN dari beberapa kegiatan belakangan ini. Alhamdulillah ini akan terus kami lanjutkan dengan beberapa program-program yang sudah kami konsep. Dan kemudian juga saya juga senang di sini Pak Jenderal, saya ingin melaporkan juga bahwa kegiatan ini kita anggap sangat spektakuler Pak Jenderal. Kenapa spektakuler? Dalam tempo 1 bulan kita sudah menembus ratusan ribu viewer, penonton maupun like, yang bukan semata-mata kita hanya mengejar like atau viewernya, namun apa yang menjadi tujuan daripada sosialisasi itu tersampaikan dengan baik. Baik itu kenapa? Dari data YouTube yang sudah kita lihat dengan studio YouTube, yang mendominasi penontonnya adalah rentang usia 13 hingga 25. Artinya sasarannya menjadi tujuan sasaran daripada Yayasan GAN khususnya itu memang sudah tepat. Kenapa? Memang kita sedang menuju ke generasi milenial yang harus kita selamatkan. Terutama tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ops bahwa banyak sekali generasi milenial sudah hampir 1000 sekian. Ya, artinya ini adalah PR kita bersama-sama, terutama untuk Bapak Kepala Sekolah yang hadir. Pada saat ini ada 3 kepala sekolah, kemudian disertai juga ada muridnya. Kita titip anak-anak kita, baik kalau di sekolah itu ada pengawasan orang tuanya, kemudian kalau di rumah adalah di sekolah adalah guru dan sekolah-sekolah, di rumah adalah orang tuanya, kemudian kalau di pergaulan adalah teman yang bertanggung jawab. Artinya ini bisa menjadi penyuluh sebaya dan lain-lain. Nah, di dalam kegiatan ini sendiri sebetulnya ada beberapa yang menjadi tujuan pokok kita. Sekaligus saya sampaikan juga kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa kegiatan ini tidak berhenti di sini saja Pak Jenderal dan Pak Kabak. Kenapa? Setelah ini akan dilanjutkan dengan digarapnya film ini menjadi film layar lebar. Layar lebar juga series. Nah, tujuannya seperti apa itu? Ini juga insya Allah disupport oleh Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penggarapan film ini dalam artian kita akan tembuskan ke seluruh pelajar dan mahasiswa, bahkan tidak terbatas tujuannya. Kenapa? Ini adalah salah satu bentuk aksi nyata atau rencana aksi ya Pak Jenderal kalau bahasa di PNN ya. Nah, artinya ini tidak berhenti di sini saja. Kita menggunakan literasi digital ini menjadi salah satu media kita bersosialisasi di tengah pandemi, dan kita juga mengikuti kecanggihan zaman sekarang, teknologi yang ada. Jadi alhamdulillah kegiatan ini sukses, mendapatkan follower, juga viewer beserta like yang banyak, beserta jam tayangnya sudah kami cek di dalam YouTube Yayasan GAN sampai ada 3.700 jam ditonton dalam 1 bulan saja. Nah, artinya ini bukan main-main, bukan hanya mengejar menang, tetapi anak-anak yang di-share dan menge-like juga sudah menonton. Dengan sendirinya sudah teredukasi bahwa film-film ini memang sangat efektif sekali. Karena kalau kita nasihati Pak Jenderal zaman sekarang ini anak-anaknya masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Nah, artinya memang kita biarkan mereka berkreasi, kita berikan mereka menggali literasi digital itu tadi sendiri. Jadi terima kasih alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah pemenang peringkat 1 ya dari Luang Muka Pak Jenderal. Kemudian peringkat kedua dari Oku Timur, Belitang, kemudian ada peringkat 3 dari Oku,
peringkat 4 dari Oppo, kemudian peringkat 5 dari Prabu Muli ya. Saya nggak sebutkan sekolahnya berapa. Jadi demikian Pak Jenderal, izinkan saya untuk melaporkan beberapa rangkaian kegiatan yang sudah terlaksana selama kurun waktu 2021 ini. Laporan kegiatan DPD Yayasan Sosial 2021. Penyalahgunaan dan peredaran gila narkoba di wilayah Indonesia terus berlangsung dengan modus terkini. Jalur-jalur baru sindikasinya semakin luas dengan jenis-jenis narkotika yang baru, semakin mengkhawatirkan. Dampaknya dan korban narkoba yang terus berjatuhan, yang berakses dari layanan rehabilitasi tertangkap dan dipenjarakan maupun yang masih berkeliaran di tengah-tengah masyarakat dengan kondisi yang akut. Perang melawan kejahatan dan peredaran gelap narkotika tidak pernah berhenti. Perang melawan narkotika akan terus-menerus dilakukan oleh BNN dan Polri. Demikian pula dengan Yayasan dan Sosial yang terus berupaya membantu pemerintah, BNN dan Polri dalam perang melawan narkoba. Banyak hal yang dilakukan dalam optimalisasi gerakan ini melalui kerjasama stakeholder, terutama lingkungan masyarakat, dengan harapan lingkungan masyarakat bahu-membahu bersama BNN dan Polri memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang sudah kian marak. Selain itu, juga ormas dan LSM diharapkan bisa berperan aktif dalam mengkampanyekan pesan bahaya penyalahgunaan narkotika di lingkungannya. Melalui peningkatan peran serta masyarakat, upaya P4GM yang seluas-luasnya, Yayasan Sumsel terus menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk peduli ancaman narkoba, dampak buruk narkoba, dan korban narkoba, untuk menciptakan lingkungan bersih dan bebas narkoba, serta mengembangkan sinergi dengan pemangku kepentingan untuk bekerjasama dan sama-sama bekerja bahu-membahu menciptakan pembangunan berwawasan anti narkoba melalui sumber daya yang ada. Dalam melaksanakan P4GM, untuk itu Yayasan dan Sosial sangat mendukung, terutama bekerjasama dan bersinergi dalam berpartisipasi dalam membina masyarakat, memajukan masyarakat agar terwujudnya lingkungan bersih dari narkoba melalui kegiatan yang telah terlaksana dalam kurun waktu 2021 sebagai berikut. 1. Konsolidasi ke-16 kabupaten kota sesumsel hingga saat ini tengah berjalan dan bertujuan mensolidkan barisan pegiat Dewan Pimpinan Cabang, pengurus Yayasan dan Sesumsel, dan terus melakukan supervisi bertujuan agar pergerakan visi misi P4GM sesuai dengan harapan. 2. Audiensi telah terlaksana hampir di semua instansi pemerintah, terutama Polda Sumsel dan BNNP Sumsel. 3. Sosialisasi penyuluhan melalui media luar, media cetak, media online, dan lain sebagainya. 4. Menjalin kerjasama dengan LSM dan ormas lainnya dalam sosialisasi anti narkoba. 5. Melaksanakan kegiatan pemilihan duta anti narkoba dengan batas usia kontestan 17 hingga 25 tahun di 17 kabupaten kota. Sesumsel saat ini sedang tengah berjalan dan sudah terlaksana di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dilanjutkan dengan yang lainnya sudah terjadwal pelaksanaannya. 6. Menjadi narasumber di beberapa acara dan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba. 7. Melaksanakan webinar bersama BNN RI dengan keynote speak Bapak Irjen Pol Anjar Dewanto SHMDA selaku Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI dengan tema peran Yayasan dalam P4GM. 8. Pertemuan pengurus Yayasan dan Sesumsel dalam perayaan anniversary sekaligus rapat kerja jangka pendek dan dihadiri Ketua Sekretaris 9 Kabupaten Kota. 9. Menjalin kerjasama dengan Polda Sumsel dan OPD terkait merayakan peringatan HANI 2021 dengan mengadakan lomba pembuatan film pendek anti narkoba bagi pelajar Sesumsel, diikuti oleh 27 sekolah perwakilan Sesumsel dan dimenangkan oleh 6 sekolah dengan 6 kategori. Berdasarkan penilaian juri dari Ditres Narkoba Polda Sumsel, Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Dinas Pemuda dan Olahraga Sumsel, DPD Yayasan dan Sumsel, dan produser PPI Sumsel, dan lomba TikTok Challenge anti narkoba bersama
Ditres Narkoba Polda Sumsel sekaligus merayakan HUT Bayangkara. 10. Meluncurkan buku saku wawasan milenial What is Narcotic yang saat ini sedang dikembangkan kembali menjadi buku saku digital yang akan disebarluaskan merata dan telah dilaunchingkan oleh Bapak Kapolda Sumsel, Bapak Irjen Pol Eko Indraheri. Bapak Irjen Pol Eko Indraheri. 11. Mengembangkan aplikasi Smile Juara, sahabat milenial GAN dengan sasaran luas dan tak terbatas dan telah dilaunching oleh Bapak Kapolda Sumsel, Bapak Irjen Pol Eko Indraheri. 12. Mengadakan webinar keroyokan lawan narkoba dalam rangka HUT RI 76 dengan dihadiri oleh Kepala BNNP Sumsel, Bapak Brigjen Pol Joko Prihadi SH, kemudian Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel, Power Slave Band, Komika, Duta Anti Narkoba Milenial dan undangan lainnya. 13. Dalam rangka HUT RI 76 mengadakan lomba sosialisasi anti narkoba melalui like and share YouTube film pendek anti narkoba dengan hasil like dan share sebanyak ratusan ribu kali. Dalam kurun waktu lomba 1 bulan dengan hasil pemenang diambil dari 5 peringkat. Kemudian ide cerita akan digarap secara profesional menjadi film layar lebar dan series dalam kurun teragenda. 14. Melaksanakan bakti sosial pembagian beras bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 bersama Ditres Narkoba Polda Sumsel. 15. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat P2M bekerja sama dengan BNNP Sumsel dalam rangka mendukung program BNN melalui tes urin pengurus Yayasan GAN Sumsel dengan hasil 25 pengurus negatif penyalahgunaan narkoba. 16. Melaksanakan kegiatan bersama BNNP dan Ditres Narkoba Polda Sumsel, Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel mengundang penyelenggaraan trofi bagi sekolah pemenang lomba sosialisasi anti narkoba yang saat ini sedang berlangsung. 17. Yayasan GAN Sumsel mengadakan vaksinasi dalam rangka membantu pemerintah penanganan COVID-19. 18. Podcast bersama seluruh instansi dan beberapa dinas-dinas terkait lainnya yang sudah berjalan. Adapun kegiatan yang disampaikan melalui paparan program akan terlampir atau dilampirkan laporan kegiatannya. Berikut program yang akan terlaksana ke depan nanti. Demikian laporan program kegiatan dari saya. Atas dukungan dari semua pihak kami aturkan. Terima kasih banyak. Semangat keroyokan narkoba. War on drugs. Nur Pratyati Fani, Ketua DPD Yayasan GAN Sumsel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara penyerahan hadiah pemenang lomba sosialisasi anti narkoba untuk pelajar. Kami mohon kepada perwakilan untuk maju ke depan, kepada SMK Negeri 1 Peluang Muda, SMA Negeri 1 Berita Momu, dan SMK Negeri 2 Pramuka. Kami mohon perkenannya Bapak Brigjen Pol Joko Prihadi SH untuk menyerahkan trofi, piagam dan uang pembinaan kepada SMK Negeri 1 Peluang Muda, Ibu Fani ke SMA Negeri 1 Berita, dan Bapak Kompol Dwi Utomo SPMM untuk menyerahkan trofi, piagam dan uang pembinaan kepada SMK Negeri 2 Prabu Muli. Adi maju nih. Adi dari dekat nih. Izin Udah oke. Selesai. Dilanjut masih banyak Adi. Adi maju. Video juga di. Video juga nih. Sudah Sudah Pak. Ibu Fani.
kasih kode 1, 2, 3. Ya, yuk, lihat. Kasih kode nih 1, 2. Oke. Oke, selesai. Selanjutnya Lanjut. Bapak Kompol Dwi Komisi. Oh, satu lagi. Oke. Di atasnya aja. Oke. Kasih kode di. Biar cepat. Buat nanti jatuh. Lanjut satu lagi dari Polda. Dari Polda Pak, satu lagi. Iya. Pak, mohon izin Pak dulu di tengah ya. Geser dulu. Tolong kasih kode ya, kasih kode dekat. Adi dari sini di 1. Oke, Pak. Satu lagi. Satu lagi yang putih ada, biar sekalian. Oke. Oke. Iya, agak turunin Pak, sip, mantap. Oke, Pak, mantap. Kasih kode nih, 3. Sudah Pak, selesai. Iya. Iya. Tutup aja, tutup. Ini yang ya. Enggak, bapak semua deh. Ya, tengah semua. Ya, masuk semua enggak? Masuk enggak? Ambil tengah di, Adi ambil dari tengah di, Adi sini di, untuk humas. Enggak. Kasih kode nih, Ya, saya terima Pak. kasih kode Adi kasih kode. Dari sini Pak. Ya. Ya. Oke. Siapa? 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 5. Video yuk. Oke. Sip. Sekolahnya ada di sekolah. Sekolah ya. Yang boleh cerita sekolahnya Pak. Kan jauh-jauh dari kabupaten. Tak apa-apa. Dari sekolah deh, agak cepet yuk. Yuk. Maju deh. Masing-masing sekolah sini. Yuk, dari sekolah Pak. Dari dekat. Ya. Ini Pak. Dari yang Iya. Ini aja. Ayo. Gantian. Satu-satu. Oke, timur aja. Ayo. Sini. Timur. Apa mana Bapak? Foto Pak. Yuk. Kasih kode Adi. Ya, geser Pak. Gak apa-apa deh, di sini gak apa-apa. Ya. Dek, lihat ke kamera. Yuk. Kamera 1, 2, Ya. 3. Sabar ya. 3 nih. Sabar. Sudah di? Oke, siap. Ya. Sudah. Ada lagi kan? Boleh. Yang Ya. Dua aja. Oh, iya. Aku lancarkan dulu. Baru ada yang duduk. Yuk. Oke. Bapak ya. Yang pokoknya langsung ke yang dua ya? Iya, boleh. Oke. Ruangan. Oke, terima kasih. Oke. Selamat ya. Yuk, makasih. Kami mohon kepada Kepala LNP, Ibu kami dan Kepala Kompol Dwi Utama SEMM untuk kembali ke tempat semula terjadi. Dari Prabu Mudi. Demikianlah berakhirlah sudah acara penyerahan trofi lomba sosialisasi anti narkoba RI yang ke-76 yang diselenggarakan hari ini.
Mari kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.